Halo, saya Yukida. Pada video kali ini kita berdiskusi, silahkan di kolom komentar jika memang diperlukan. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya lihat, saya saksikan gitu, dan saya hadapi dengan topik pada kali ini yaitu apa sih fungsinya belajar ketika kita sekolah gitu. Oke teman-teman, jika kita ingat-ingat kembali, terkadang atau jika teman-teman yang masih sekolah, coba kita ingat-ingat, mungkin kita pernah mengeluh untuk apa sih belajar rumus matematika ini. Orang dalam kehidupan sehari-hari kan cuma dipakai tambah, bagi, kurang, sederhana itu gitu kan, seperti itu. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu gitu, dan memang tidak ada salahnya kita berpikir seperti itu karena memang beberapa hal tidak bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan benar juga yang kita pakai itu hanya sederhana gitu, hanya tambah, bagi, kurang dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi sesungguhnya teman-teman, kalau kita melihat lebih jauh, melangkah, kita coba proyeksikan lebih jauh ke depan. Ketika guru-guru kita di sekolah mengajarkan itu, baik pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan apapun itu, sejarah gitu, sesungguhnya itu ada manfaatnya. Tidak hanya pada hari itu manfaatnya, namun juga di masa depan akan ada manfaatnya. Pada hari itu manfaatnya apa? Pada hari itu manfaatnya ya kita mendapat nilai yang baik, kita dekat dengan guru gitu kan, kita dibukakan pada peluang-peluang yang lebih baik di sekolah ketika kita mentaati aturan-aturan dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu kan, seperti itu. Dan pada masa depan kita ingat-ingat gitu ya, ketika kita mengerjakan soal-soal itu yang sudah kita kerjakan, artinya kita sudah terbiasa mengasah otak kita gitu untuk mencari suatu solusi dari suatu permasalahan. Kita mengerjakan matematika, kita mempelajari suatu rumus dari fisika, dari kimia, dan lain-lain. Kita di situ berupaya, ada suatu proses kita berusaha mencari suatu jawaban yang paling benar, jawaban yang paling logis, jawaban yang paling masuk akal gitu kan. Kita mencari terus, mungkin terkadang salah, tapi kan ketika kita menemukan jawaban yang salah, kita akan terus mencoba ini bagaimana gitu, jawaban yang benar yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Nah terus itu kita cari. Nah dalam proses pencarian itu adalah suatu terapi mungkin ya, untuk kita membiasakan diri kita pada masa depan gitu, untuk selalu mencari dan berusaha ketika kita dalam suatu kondisi untuk mencari sebuah jawaban gitu. Karena kita sedikit mundur ketika kita belajar matematika gitu, kita dipaksa untuk mencari jawaban yang paling logis teman-teman. Kita dipaksa untuk mencari suatu jawaban dari suatu permasalahan gitu, yang memang kadang kita nggak mengerti gitu untuk apa ini tuh. Tapi coba kita ikuti dulu saja proses pembelajaran itu, kita dengarkan apa yang guru kita sampaikan, karena tidak ada ruginya. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu kan, saya bukan orang yang cukup pintar juga dalam berhitung gitu, tapi ada teman-teman gitu, khususnya teman-teman saya gitu, ada yang memang pintar, cepat belajar gitu, ada yang memang dia perlu beberapa kali untuk memahami sesuatu. Tapi untuk teman-teman yang tidak cepat ini dalam belajar, mereka ini saya menemukan bahwa mereka ini tidak pantang menyerah gitu. Ketika menemukan suatu permasalahan, dia terus berusaha gitu. Dia terus berusaha untuk mencari jawaban ini gitu. Dan ketika saya lihat pada hari ini, pola itu pun kembali terjadi gitu. Ketika dia dalam kehidupan yang nyata, dia dalam kehidupan yang sesungguhnya, ketika dihadapkan dengan beragam masalah, dia akan selalu mencari solusi gitu untuk permasalahan tersebut, mencari solusi untuk yang paling logis itu seperti apa gitu, seperti itu. Berbeda dengan mungkin ada beberapa orang yang dia oke lah, nggak apa-apa, untuk apa juga belajar kayak gini gitu, nggak usah, meninggalkan itu artinya kan kita lari dari masalah gitu kan, dan itu tidak baik gitu. Dan pola itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Mungkin kita menemukan rekan kerja gitu, rekan kerja atau teman atau siapapun saudara kita, ketika menemukan permasalahan, dia lari dari masalah, dia tidak menghadapi masalah, dia tidak terus mencoba gitu untuk mencari bagaimana solusi terbaik gitu, seperti itu. Nah, dan itu berdampak gitu pada proses kita
sekolah seperti apa gitu kan, kayak gitu. Jadi baiknya dalam proses apapun, baik kita sedang sekolah, baik kita sedang kuliah, baik kita sedang bekerja, ketika diberikan suatu hal, diajarkan suatu hal, kita ikuti, kita jangan lari dari masalah, kita kerjakan proses itu, karena dalam proses itu akan memberikan nilai untuk diri kita khususnya, dan untuk dampak pada masa depan kita mempunyai kebiasaan untuk tidak lagi dari masalah gitu, kita hadapi masalahnya gitu. Mungkin kita menemukan banyak ada mahasiswa yang dia lari ketika menyusun skripsi gitu, sampai bertahun-tahun, setahun 2 tahun dia tidak menghubungi dosennya gitu. Atau kita menemukan teman kita yang ketika dihadapkan dengan masalah pekerjaan dia mengeluh gitu, yang sebetulnya setiap orang pun menghadapi masalah gitu. Namun bedanya itu, ada orang-orang yang dia terbiasa dengan masalah, dia hadapi dan dia tidak lari, dia hadapi sampai dengan tuntas, sampai dengan menemukan solusi terbaik. Ada juga orang yang ketika dihadapkan dengan masalah, dia lari dari masalah, dia memberikan alasan apapun itu. Karena sejatinya dalam setiap permasalahan selalu ada jawaban gitu, selalu ada jawaban. Baik itu jawaban kita ketika menyerah, kita memberikan alasan-alasan, baik ketika kita berhasil menemukan jawaban masalah tersebut gitu, artinya kita sudah berhasil. Jadi itu kembali lagi pada pilihan hidup, apakah kita akan terus memberikan alasan untuk setiap masalah, atau mencoba sedikit lebih sabar untuk menghadapi masalah sampai menemukan jawaban terbaik gitu. Karena semua orang pun di dunia ini sejatinya memiliki masalah gitu, namun itu bedanya, ada yang menghadapi dan ada yang lari dari masalah. Baik, sekian video kali ini. Mungkin ada kesempatan lain kita berbicara lagi. Thank you.